Ini adalah mobil pertamanya, dan yang kedua adalah ini adalah varian ke Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mega Terapi, dan sekarang yang kita akan bahas adalah black box teman-teman ya. Black box lagi teman-teman. Dan ini adalah Nissan Bluebird teman-teman ya. Nissan Bluebird ini gua ada dua mobil ya. Ini Nissan Bluebird apa nih? Nissan Bluebird U1800 SSS E teman-teman ya. Ini keluaran sekitar tahun berapa ya? Tahun 80-an awal ya, atau sekitar tahun 70-an lah ya, 70 akhir ya teman-teman ya. Nomor 62, dan ini nomor 62 yang mobil yang pertama kali keluar teman-teman ya. Mobil yang pertama kali. Ini kenapa gua ada dua, dan ini ada dua varian yang berbeda teman-teman. Yang pertama adalah yang ini ya, yang ini dia. Ini adalah mobil pertamanya, dan yang kedua adalah ini adalah varian ke berapa ya? Ke-14 kalau nggak salah, varian ke-14 teman-teman. Ini varian pertama masih menggunakan Hot Wheels ya teman-teman, tentu saja. Mari kita lihat ya. Dan ini perbedaannya signifikan sekali ya, varian yang pertama dengan varian yang versi ke-14 teman-teman ya. Tapi dia masih tetap menggunakan versi Tomica, versi ban Hot Wheels teman-teman ya. Tapi signifikan banget perbedaannya. Dan langsung aja gua akan zoom teman-teman ya. Bisa kalian lihat di bagian depan sini ya. Di bagian depan sini cukup detail teman-teman, cukup detail. Dan kemudian di bagian sini ini plastik semua ya, bisa kalian lihat ya. Ini plastik chrome kayak gini teman-teman, plastik chrome. Dan tapi bumpernya ini dia menggunakan besi teman-teman, cetakannya cukup bagus ya. Dia menggunakan chrome kayak gini, grillnya juga menggunakan chrome gini. Ini menjadi satu ya, menjadi satu, jadi plastik semuanya. Dan kemudian juga di bagian sininya ini base, menyatu dengan base nya teman-teman. Jadi bumpernya tuh menyatu dengan base ya teman-teman. Dan kemudian di bagian sini ada tulisan Bluebird ya, ada tulisan Bluebird. Apakah kalian kelihatan? Ini dia, ada tulisan Bluebird teman-teman. Oke, itu dia. Kemudian dari samping ini polos-polos saja ya. Ini gua suka banget nih mau mobil kayak gini teman-teman, karena versinya mobil Jepang klasik ya. Ini dari samping seperti ini ya, polos-polos saja. Dan dia warnanya tuh warna ungu tapi agak-agak metalik sedikit ya, sedikit metalik ya, sedikit metalik tapi warna ungu. Dan cetakannya cukup bagus di sini ya, garis-garisnya kelihatan jelas sekali. Dan kemudian bagian belakang sini teman-teman, di sini ada logo Bluebird ya teman-teman ya. Bluebird apa SSS ya ini ya, kalau nggak salah sih Bluebird ini ya. Dan kemudian di bagian sini ya, handle pintunya cukup oke. Dan kemudian juga di bagian sini juga dicetak rapi sekali ya teman-teman ya, rapi banget. Dan mari kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakang di sini plastik juga teman-teman ya. Bagian sininya plastik ya, bagian lampunya plastik. Kemudian bagian sini seluruhnya plastik teman-teman. Dia dikasih warna chrome kayak gitu teman-teman, plastik chrome kayak gitu, cukup oke, cukup bagus ya. Dan ini bumpernya juga menyatu dengan base-nya teman-teman ya. Dan ada logo Bluebird-nya di bagian bawah sini. Dan di sini ada hooknya teman-teman ya, ada hook untuk menggandeng teman-teman. Ada hook untuk menggandeng, warna merah. Tapi ini plastik, jadi mesti hati-hati. Jadi ini bukan besi tapi plastik, dia menyatu dengan interior ya teman-teman, di bagian dalam ya. Dan kemudian kita lihat bagian sampingnya teman-teman. Bagian sampingnya di sini bisa kalian lihat, di sini ada tempat pengisian bahan bakar ya. Dan kemudian juga di sini ada handle pintu cukup oke. Dan kemudian di sini juga ada logo Bluebird lagi teman-teman ya. Oke, itu dia. Dan interiornya ini warna merah teman-teman. Itu yang kalian lihat di sini ya, interior warna merah, setir kanan tapi tidak ada dashboardnya. Dan ini pintunya bisa dibuka ya. Nah itu dia, pintunya bisa dibuka. Itu dia. Dan bisa kalian lihat di dalamnya ya, tidak ada dashboardnya. Persneling ada, dan setirnya juga ada. Kemudian bangkunya juga ada, tapi tidak ada dashboardnya. Ini bangkunya ini ada, belakangnya juga ada teman-teman ya. Jadi ada 4 seats ya teman-teman ya. Dan belakang bisa 3 teman-teman, jadi kemungkinan bisa 5. Dan kemudian dashboardnya hilang teman-teman ya. Bukan hilang, emang zaman dulu tuh kayak gini ya. Kalau Tomica ya, dia nggak ada dashboard ya teman-teman kalau Tomica ya. Cukup bagus ya. Dan ini menggunakan ban Hot Wheels 1E teman-teman, menggunakan ban Hot Wheels 1E. Dan bisa kalian lihat di sini ya, ini bannya tuh seperti ini. Mungkin kalian yang nggak tahu Tomica zaman dulu ban seperti ini teman-teman ya, Hot Wheels 1E. Ini disebutnya banyak varian ban sih sebenarnya sih, ada 1A, 1B, 1C, 1D ya, 1E ya. Tapi ini kategori masuk di 1E teman-teman ya. Dan itu perbedaannya tipis-tipis sebenarnya ya, dari varian-varian ban itu teman-teman. Dan lanjut lagi, bisa kalian lihat di bagian bawah sini, di sini ada logo Tomica. Dan kemudian ada nomor 62, skala 1:60 ya ini. Nissan Bluebird U teman-teman, made in Japan teman-teman. Dan base-nya pasti besi ya kalau made in Japan kayak gini ya. Itu dia teman-teman, warnanya warna ungu nih teman-teman.
Dan gua akan coba zoom out dulu, kita akan lihat yang versi warna birunya ya. Ini warna biru, kenapa gue beli juga yang warna biru teman-teman, karena memang perbedaannya signifikan sekali ya soalnya ya. Ini warna birunya dari bagian depan masih sama teman-teman ya, bagian depan masih sama seperti ini ya, bagian samping juga masih sama seperti ini teman-teman, dan kemudian di bagian belakangnya ini yang berbeda ya, tidak ada hooknya teman-teman, tidak ada hooknya ya. Itu signifikan sekali ya kalau menurut gue ya, karena yang ini ada hooknya, yang ini tidak ada hooknya teman-teman. Jadi benar-benar polos-polos aja nih kalau yang ini nih ya. Dan ini juga sama juga, bagian belakangnya juga masih plastik teman-teman ya, dan bumpernya juga masih besi juga, dan kemudian ini juga sama juga bagian sininya, dan ini juga pintunya juga bisa dibuka teman-teman, pintunya bisa dibuka ya, sama persis. Dan interiornya berbeda teman-teman, interiornya di sini warna orange ya, interiornya warna orange, dan kemudian sama juga dia di sini belum ada dashboardnya ya. Bisa kalian lihat di situ belum ada dashboardnya, dan kemudian di bagian belakang juga ada bangkunya teman-teman. Ini pokoknya sama persis, tetapi hanya berbeda warna, dan berbeda di bagian sini. Yang signifikan itu adalah hooknya teman-teman, tidak ada hooknya sama sekali di bagian sini ya. Itu dia. Dan ini yang membedakan harganya teman-teman ya. walaupun nomornya sama, tapi ini berbeda varian dan harganya juga berbeda teman-teman. Pasti lebih mahalan yang versi yang warna ungu ini ya teman-teman ya. Kalau untuk base-nya juga masih sama teman-teman. Tomica nomor 62 skala 1/60. Nissan Bluebird U ya, made in Japan teman-teman ya. Dan kemudian di sini ada copyright 1974 Tommy ya. Kalau di sini ada nggak ya? Oh, di sini nggak ada teman-teman. Ternyata perbedaannya di situ ya. Di bagian yang warna biru di sini, ini dia nih ya, ada tulisan copyright 1974 Tommy. Di sini nggak ada teman-teman. Yang warna ungu nggak ada ya. Gokil ya. Beda banget ya. Padahal bedanya cuma paling beberapa tahun doang teman-teman, paling cuma beda setahun gitu ya, atau 2 tahun gitu kan, kemungkinan sih gitu ya, beda setahun 2 tahun, tapi sangat perbedaannya signifikan sekali gitu kan, perbedaan signifikan sekali. Dan dari segi box juga masih sama teman-teman ya, masih sama, ini juga masih sama ya, ini juga masih sama. Dan kalau untuk harga ya, harga ini mungkin udah jutaan teman-teman, udah sejuta ke atas teman-teman ya. Harganya udah sejuta ke atas kemungkinan, karena ini Nissan Bluebird juga, dan dia terutama yang ini nih, terutama yang ada hooknya ya, terutama yang ada hooknya di belakang sini, ini harganya udah cukup signifikan tinggi teman-teman ya, signifikan tinggi. Tapi zaman dulu gue dapetnya berapa ya, sekitar 600 ribuan teman-teman, satu mobil sekitar 600 ribuan atau 400 ribuan gitu, gue agak lupa, udah lama gue dapet ya, sekitar segituan ya. Jadi naiknya tuh signifikan banget kalau Tomica tuh ya, apalagi kalau udah yang langka-langka kayak gini, itu benar-benar signifikan banget naiknya ya. Makanya kalian kalau ngumpulin Tomica tuh ya dibawa santai aja, jangan dibawa nafsu gitu kan. Jangan dibawa nafsu, tahu-tahu nanti udah naik aja harganya ya kan, tahu-tahu udah kayak gitu aja. Jadi apalagi kalau Tomica misalnya kalian tanya yang bakalan langka, yang bakalan naik yang mana, gue nggak tahu teman-teman ya. Walaupun gue kolektor Tomica, tapi gue nggak tahu yang mana yang kedepannya akan mahal, mana yang enggak ya teman-teman, karena semuanya itu adalah tren teman-teman. Ketika sekarang trennya lagi Nissan Bluebird teman-teman ya, trennya lagi Nissan Bluebird atau Nissan Skyline gitu ya, belum tentu tahun depan trennya itu teman-teman. Siapa tahu trennya itu mobil truk, atau trennya itu mobil yang SUV gitu-gitu ya. Jadi diecast itu adalah tren, jadi nggak bisa kita prediksi teman-teman ya, kecuali kalau misalnya ada permainan di belakang gitu ya. Dan oke teman-teman, itu dia review singkat dari gue mengenai black box Nissan Bluebird ya, Nissan Bluebird U 1800 SSSE teman-teman, dan nomor 62. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, comment, and like, dan thank you.